Sobat Republika, sepekan belakangan kita menyaksikan gelombang solidaritas yang luar biasa terhadap perjuangan Palestina. Sebanyak 12 aktivis dari negara-negara Eropa bergerak di Italia berupaya menembus blokade di Gaza. Kapal Madlin yang mereka naiki kemudian dibajak Israel dan penumpangnya ditahan atau dideportasi. Selepas itu 1.000 lebih mengikuti konvoi ratusan kendaraan yang bergerak dari Tunisia. Pesta konvoi yang bernama Sumut alias Ketabahan itu datang dari Tunisia, Aljazair, kemudian Maroko, Libya, dan Mauritania. Mereka berniat melintasi jalur darat menuju Rafah, perbatasan Mesir dengan Gaza. Sedikitnya 7.000 orang dari 80 negara termasuk Indonesia nih akan bergabung dengan konvoi tersebut. Mereka rencananya akan berjalan kaki dari Al-Arish di Mesir menuju Rafah, sekitar 50 km jaraknya. Nah, wilayah Gaza itu sudah mulai diblokade secara bertahap oleh Israel pada 1993 selepas Intifada pertama. Saat kemudian Hamas memenangkan pemilu Palestina pada 2006, Israel memblokade secara total wilayah tersebut, memenjarakan sekitar 2,5 juta orang di dalamnya, menghambat secara ketat keluar masuk manusia dan barang, membuat hidup di Gaza tak terperi. Pada Oktober 2023, orang-orang yang terpenjara itu melawan dan dibalas dengan aksi genosida brutal yang sejauh ini menewaskan lebih dari 55.000 jiwa. Israel juga memperlakukan blokade mencekik, membuat bencana kelaparan di Gaza. Obat nggak boleh masuk, makanan nggak boleh masuk, minuman nggak boleh masuk, bahkan listrik juga diputus. Nah, aksi-aksi belakangan adalah upaya kesekian kalinya selama bertahun-tahun untuk membongkar blokade tersebut. Namun, ini tidak sekadar soal orang-orang yang sudah demikian muak dengan aksi genosida Israel di jalur Gaza sebenarnya. Ini adalah juga bentuk kritik tajam menunjukkan betapa geramnya banyak orang dengan kelakuan pemerintah mereka yang 20 bulan belakangan seperti membiarkan pembunuhan anak-anak dan perempuan di Gaza hanya bisa melayangkan kecaman-kecaman tanpa aksi nyata untuk menyudahi genosida. Nah, saat ini bahkan pemerintah Mesir mulai mendeportasi itu warga negara asing yang berbondong-bondong tiba di Kairo untuk mengikuti konvoi ke Gaza. Ratusan sudah ditangkap juga. Bukannya membantu jalan ke Rafah, pemerintah Mesir justru tunduk pada permintaan Israel agar rombongan tak sampai ke Rafah. Semakin kentara bahwa perlawanan terhadap Israel bukan hanya soal negara jenonis tersebut, ia adalah juga gerakan akar rumput melawan segala jenis opresi dan represi oleh negara manapun. Bukan rahasia, Israel adalah juga pendukung negara-negara diktator sejak lama, mulai dari rezim apartheid di Afrika Selatan, dinasti Pahlavi di Iran, Pinochet di Chile, junta Myanmar yang menindas Rohingya, bahkan Orde Baru Indonesia waktu mereka menyerang Timor Leste. Bukan tanpa sebab juga, Palestina sejak dulu dibela oleh para revolusioner, mulai dari Mahatma Gandhi, kemudian Che Guevara, Malcolm X, bahkan Bung Karno. Pada akhirnya, waktu akan membuktikan siapa yang berada di sisi yang benar dalam sejarah. Mereka yang bergerak lewat konvoi, mengugah perlawanan di medsos, unjuk rasa di jalan-jalan dan melakukan aksi boikot, atau pemerintah negara-negara yang mandul tak bisa lagi menegakkan ketertiban dunia. Kayak gini bos, kalau misalnya nggak bisa bantu, gak usah mengadang-adang deh. Seperti katanya orang timur, pele putus, melintang patah. Saya Fitran Zamzami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.